خوش آمدید هر کسی آقایان و خانم ها محترم و به خصوص رئیس انجمن دانشجوی اندونزیایی در جمهوری اسلامی ایرانی آقای دستی پردana خیلی ممنون. امروز من خیلی خوشحالم که درباره شما رو ببینم به برنامه جلسه صمیمی و الان جلسه صمیمی قسمت isi. Thank you very much everyone. Saya belajar bahasa Farsi juga ini karena baru 5 bulan, jadi mohon maaf ini lagi praktek ya. Oke, terima kasih. Thank you everybody for coming to this conversation. I think this is very interesting. The topic of in the science of in medical sciences truly actually ya, saya katakan saya juga tidak terlalu paham dengan apa yang akan disampaikan dan dipresentasikan oleh Pak Fatimah Mustafa Muhammadi karena sangat teknis bahasa kedokterannya. Saya baca abstraknya sekilas, ada beberapa kata kunci yang saya kira bisa menjadi gambaran umum ya. Ini terkait dengan aktivitas bakteri ya, paper betel leaf extract, fluidic. Saya nggak paham itu, nanti tolong dijelaskan ya Kak Fatimah ya. Tapi secara umum tadi saya katakan bahwa ini adalah perbincangan ringan, tugas akhir gitu ya, supaya kita berbagi, teman-teman bisa mengetahui bagaimana penyelesaian tugas akhir khususnya di Universitas di Iran ya, dan kita sudah di jelasin ini yang ketiga. Di yang pertemuan pertama itu terkait dengan sastra Persia dari teman kita saya lupa siapa itu Andi Hari mantan presiden gue sampai lupa Andi Hari ya dari Berdossi University di Indonesia. Kemudian yang kedua Mas Anton siapa kemarin yang dari KUM. Yang kedua ini kemarin Iqbal Mali sama ini Mas Hajir ya tentang Islam, tentang filsafat Islam Aristotelian gitu ya. Saya lupa tapi menarik juga itu. Nah yang ketiga ini spesifik juga di bidang yang sangat aktual. Maksud saya salah satu poin yang menjadi poin kerjasama antara Iran dan Indonesia pasca pertemuan Jokowi dan Presiden Raisi adalah bidang kedokteran. Nah, saya kira ini poin penting juga ya. Bagaimana nanti ke depan mudah-mudahan ada kerjasama ataupun dengan media ini mungkin teman-teman di Indonesia ataupun teman-teman di Iran akan tertarik dalam kerjasama khususnya dalam bidang perkembangan dunia medis ya. Di sini disebutkan juga ada nanopartikel dan lain sebagainya. Nah, saya akan minta ke Pak Fatimah Mustafawi Muhammad. Beliau adalah alumni dari Tehran University of Medical Sciences. Ya, sudah selesai tahun 2002 lalu. Saya tidak sempat ketemu dengan Pak Fatimah. Ini adalah tema yang saya menarik. Tolong dijelaskan pertama-tama mungkin cerita dulu sedikit bagaimana perkuliahan Medical Sciences di Tehran University ya, seluk-beluknya, suka dukanya. Kemudian yang kedua tentang tema ini secara umum saja, secara umum terlebih dahulu. Kemudian juga nanti metodologinya seperti apa, kemudian proses pengujiannya bagaimana, dan kira-kira yang paling penting juga adalah benefitnya ya ataupun signifikansinya dalam kajian ataupun riset. Signifikansi itu sangat
sangat penting ya, ataupun terkait dengan manfaatnya. Saya persilakan Kak Fatimah mungkin 15 sampai 20 menit sebelum nanti kita buka diskusi. Formoye Kak Fatimah. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya dari IPI Iran, baik, dan juga untuk Kak Restu dan Bang Ubed di sini. Salam kenal teman-teman yang mungkin belum pernah bertemu dan mengenal saya. Saya Fatimah Mustafawi Muhammadi, alumni TUMS Medical Nanotechnology tahun 2022 kemarin ya. Mungkin di sini saya pertama-tama bahas tentang bagaimana sih perkuliahan di TUMS ya, khususnya bidang medical nanotechnology. Jadi awal mula saya kuliah di sana, itu sebenarnya saya tidak ingin ambil bidang ini ya, saya lebih ke bidang bioteknologi gitu. Tapi setelah saya lihat di fakultas yang sama itu ada beberapa jurusan pada menarik semua selain bioteknologi. Karena kan background saya sebelumnya biologi gitu. Sebenarnya lebih luas sih pilihannya, bisa biotek, terus di situ juga ada tentang tissue engineering, jadi rekayasa apa ya, jaringan kayak gitu. Terus ada juga medicine apa, molecular medicine itu juga ada. Terus salah satunya itu ya yang bidang saya ambil itu yaitu medical nanotechnology. Dan saya paling tertarik untuk medical nanotechnology karena memang saya baca nanoteknologi itu teknologi yang baru, cukup baru dan punya prospek yang lumayan bagus gitu di masa depan. Seperti itu. Mungkin pengenalan nanoteknologi bisa saya sampaikan sedikit ya. Kalau misalkan banyak teman-teman yang pengen tahu nanoteknologi ini apa sih gitu ya. Kalau misalkan pernah dengar nanometer itu udah mendekati. Jadi kalau skala nanometer itu adalah 1/10⁻⁹ atau 1/1 miliar gitu. Jadi skalanya itu sekecil itu gitu, 1/1 miliar seperti itu. Kita kalau pernah dengar mikro ya, mikrometer. Kalau mikrometer itu masih di atasnya nano, yaitu 1/1 juta. Jadi nano itu di bawahnya lagi, yaitu 1/1 miliar kayak gitu. Nah, kenapa nanoteknologi ini perannya lumayan ini ya, signifikan dalam kehidupan? Karena setelah diteliti benda-benda atau unsur di kisaran ukuran nanometer itu sifatnya itu ternyata jauh berbeda gitu daripada benda pada ukuran yang lebih besar gitu. Misalnya dari segi elektronegativitasnya, elektromagnetiknya, terus dari segi adanya apa ya, sifat antibakteri kayak gitu. Jadi membuat benda-benda di skala nano ini sangat apa ya, spesial gitu dibanding benda-benda di ukuran yang lebih besar. Padahal antara mikro sama nano itu kan beda tipis ya, mungkin beda 1000 gitu atau kurang ratusan. Itu tapi dari segi sifatnya itu sudah sangat berbeda dan menguntungkan bagi kehidupan manusia kayak gitu. Misal kalau aplikasi nanoteknologi itu misalnya silver, nanopartikel silver, itu bisa digunakan sebagai antibakteri. Itu biasanya kalau saya datang ke pameran, itu mereka membuat misalnya handuk atau baju yang diserat kainnya itu dicampurkan dengan nanopartikel silver atau nanopartikel perak kayak gitu. Terus ada juga kayak apa ya, pendeteksi kehamilan menggunakan nanopartikel emas dan sebagainya. Dan itu kenapa bisa menguntungkan buat manusia karena ukuran nano itu kan sangat kecil ya. Jadi misalkan kalau mau pakai bahan itu bahan yang digunakan pun lebih sedikit gitu. Misalkan mau pakai gold itu yang dipakai sedikit, tapi fungsinya bisa sangat bagus gitu dan efektif dibanding menggunakan gold dalam ukuran yang lebih besar kayak gitu. Nah, mungkin kalau suka duka perkuliahan di Medical Nanotechnology TUMS,
memang ya, alhamdulillah perkuliahannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau dibandingkan teman-teman yang perkuliahannya pakai bahasa Persia langsung, mungkin lebih mudah gitu. Cuman tetap aja kayak ada apa ya, semacam language barrier gitu loh. Karena bahasa bahasa Inggris yang selama ini kita pelajari itu kan dari penutur orang Indonesia gitu kan. Nah, ketika datang ke kelas, ternyata penuturnya dari berbagai negara. Ada dari negara Nigeria, Pakistan, dari orang Iran itu sendiri, dan setiap orang itu punya lahjah sendiri, punya aksen sendiri gitu. Misal pertama kali saya datang ke kelas, ada salah satu dosen itu yang pakai logat Irannya itu kental banget. Jadi kalau mau bilang stainless steel gitu. Sampai-sampai saya tuh nulis di buku catatan itu stainless steel. Saya bilang ini apa? Apa ini kata baru atau gimana gitu. Sampai saya bingung gitu kan. Berhari-hari baru saya akhirnya ngerti, oh maksudnya ini ya. Jadi ada tambahan di depannya kayak gitu. Terus juga eh, orang-orang Nigeria itu kalau ngomong bahasa Inggris juga logatnya beda, bilang solution jadi solution gitu. Terus orang Pakistan juga, pokoknya macam-macam. Dan itu telinga saya tuh nggak terlalu bagus gitu, kurang bagus untuk listening. Jadi saya tuh sering minta mereka ngulangin mereka tuh ngomong apa gitu. Nah, udah, terus saya juga eh ini ya, ketika saya mulai perkuliahan itu semuanya harus mandiri. Karena kita yang harus nemuin dosennya, kita yang harus bikin jadwalnya kayak gitu. Kita harus nemuin satu-satu. Kenapa? Karena dalam sekelas itu waktu itu baru saya doang. Misalkan kakak kelas itu angkatan berapa, sebelumnya cuma satu orang, sebelumnya satu juga. Akhirnya setelah saya berapa bulan kuliah, baru kedatangan 2 mahasiswa lain. Jadinya kita bertiga. Itu mulai kita bikin jadwal. Nah, akhirnya kayak perkuliahan itu kayak privat gitu. Sama dosennya di dalam ruangan dosen, terus dosennya nyatetin di kertas HPS. Kayak gitu. Jadi catatannya langsung buat kita, nggak usah nulis lagi. Kayak gitu. Pokoknya unik. Dosennya juga baik-baik, alhamdulillah. Bahkan mereka itu bikinin kopi buat mahasiswa. Di mana coba dosen yang bikinin kopi buat mahasiswanya? Nggak ada kali. Udah kayak gitu. Terus itu mungkin suka dukanya ya. Terus langsung masuk ke tesisnya. Kak Restu mungkin bisa ini ya, kasih share screen untuk PPT-nya. Udah masuk belum ya kira-kira? Lagi ya. Oke. Untuk penelitian yang saya lakukan ketika di TUMS ini, saya meneliti tentang aktivitas antibakteri dari nanopartikel kitosan yang sudah di loading dengan paper battle. Nah, paper battle ini kalau bahasa ininya, bahasa Indonesianya itu ya sirih gitu. Jadi saya menggunakan nanopartikel kitosan yang dicampur dengan sirih untuk mengatasi infeksi pada Pseudomonas aeruginosa. Nah, untuk latar belakang mengapa saya memilih judul ini, itu sebenarnya lebih ke alasan pribadi gitu. Jadi dulu ketika saya belum lasik, itu saya pengguna kontak lens. Nah, suatu ketika saya tuh mengalami mendapat penyakit keratitis gitu. Jadi keratitis itu adalah radang pada permukaan kornea gitu. Dan itu radang yang sangat parah kalau menurut saya, karena saya harus bed rest selama sekitar 3 hari. Saya harus berada di ruangan yang tidak ada cahaya sama sekali, karena cahaya itu benar-benar mengganggu. Bahkan ketika saya tutup mata, itu seakan-akan cahayanya bisa nembus kelopak gitu. Nah, ketika udah kan saya mengalami penyakit ini, kemudian saya cari tahu di literatur, ternyata selain karena penyebab fisik, kayak misalkan itu kan saya menggunakan kontak lens. Nah, kontak lens yang ada kayak kerusakannya sedikit itu bisa mengakibatkan goresan pada kornea mata gitu. Dan selain dari segi fisik,
itu bisa juga disebabkan oleh infeksi dari bakteri ini, kebanyakannya itu Pseudomonas aeruginosa. Jadi saya pilih judul ini. Selain itu juga paper battle. Paper battle kan sirih ya. Sirih kebanyakan digunakan di Indonesia sebagai antibakteri. Nah, saya pengen menggunakan sirih ini untuk menunjukkan kayak bahan Indonesia gitu, asli Indonesia. Dan juga secara tradisional sirih kan digunakan dalam kayak misalkan bisa menghilangkan bau badan atau bau mulut. Banyak juga orang menggunakan sirih dalam produk-produk kebersihan gitu. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nanti kita bahas secara singkat, mungkin dari tujuan, kemudian hipotesis, metodologi, hasil, dan kesimpulan dari penelitian ini. Lanjut, Kak. Nah, untuk tujuannya itu, saya di sini menggunakan ekstrak dari sirih. Saya ada apa namanya kerjasama dengan ITB di situ dan mereka yang mendonasikan ekstrak sirih. Kemudian di situ saya dalam penelitian ini juga saya bertujuan untuk membuat nanopartikel kitosan yang sudah di-load dengan ekstrak sirih. Kemudian juga karakterisasi dari nanopartikel yang saya buat serta bagaimana efek antibakteri dan toksisitasnya terhadap sel mata seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini kan seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa sirih itu biasa dipakai di alat-alat kebersihan gitu ya. Di sini ada pasta gigi, kemudian ada obat kumur dan sebagainya. Jadi memang sirih ini sudah umum dipakai seperti itu. Selanjutnya, nah untuk hipotesisnya, jadi gini, di sini kan dua bahan utama yang saya pakai yaitu kitosan dan juga sirih. Dengan saya berkeyakinan kitosan itu kan dia selain bahannya itu biodegradable atau dia itu bisa terurai gitu di dalam tubuh, jadi itu cukup bagus ya dijadikan kandidat sebagai kayak obat, khususnya semacam kapsulnya ya yang ukuran nano. Dia juga memiliki sifat antibakteri. Nah, kitosan itu ya nanti saya bahas, dan juga ketika dikombinasikan dengan sirih dengan ukuran nanopartikel, maka bisa menghasilkan efek antibakteri yang lebih tinggi kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini ada saya gambarkan dengan diagram ya karena untuk memudahkan, mulai dari karakterisasi, cara pembuatannya, kemudian tes antibakterinya itu seperti apa, serta sitotoksisitasnya itu seperti apa. Dan juga ini juga rilis itu apa ya, pelepasan obatnya ke dalam media itu seperti apa, kayak gitu. Bisa dilanjut, Kak. Nah, ini optimisasi juga, yaitu optimisasi formulasi. Jadi, misalkan konsentrasi kitosannya berapa, terus tripolifosfatnya itu juga berapa. Ini kayak apa ya, bahan-bahan utama supaya kitosan nanopartikel yang dibuat itu tidak menempel satu sama lain, bisa lebih stabil kayak gitu. Kemudian dari konsentrasi sirihnya itu sendiri. Nanti yang dihasilkan atau yang diamati itu variabel-variabel ini seperti ukuran, kemudian efektivitas atau efisiensi enkapsulasinya, dan kapasitas loading dari sirih itu sendiri. Di sini saya menggunakan software untuk melihat hasilnya gitu, membandingkan antara faktor-faktor ini dengan variabel hasilnya itu seperti apa menggunakan software ini, yaitu statistika.tm.
Oke Kak, bisa dilanjut. Nah, mungkin ini ya bagian pencampurannya, kemudian pengadukan menggunakan apa tuh magnetic stirrer. Bisa dilanjut aja. Kemudian ini juga kan saya membuat ini ya praduga bahwa kitosan nanopartikel itu hasilnya bakalan bulat gitu. Nah, oleh karena itu kita juga harus membuktikan secara akurat menggunakan ini FESIM atau scanning electron microscope. Jadi nggak bisa pakai makroskop cahaya biasa, kita harus pakai ini scanning electron microscope dan sampelnya itu diletakkan ya di atas ibaratnya kaca preparat gitu. Tapi bedanya ini harus dilapisi dengan aluminium foil dan ada proses selanjutnya gitu untuk melihat morfologi dari nanopartikel kitosan yang sudah saya buat. Oke Kak, lanjut. Nah, di sini misalkan untuk melihat bagaimana sih sirih itu bisa dilepaskan dari nanopartikel kitosannya, itu saya menggunakan ini kayak kantong dialisis gitu. Jadi kayak ada membran gitu, terus kita isikan dengan obatnya, kita masukkan ke dalam media PBS atau fosfat buffer sulfat, kemudian diaduk gitu ya menggunakan magnetic stirrer, terus setiap 1 jam itu dilihat kan jumlah apa ya sirih yang keluar ke media itu berapa. Kita gunakan ini UV vis spektrofotometer kayak gitu. Jadi kita bisa lihat pelepasan obatnya ini cepat atau berkelanjutan kayak gitu. Bisa dilanjut, Kak? Nah, ini saya lakukan apa ya? eh, Tugas paling pentingnya yaitu apakah obat yang saya buat ini efektif untuk melawan Pseudomonas. Itu saya gunakan micro broth dilution method. Jadi kayak pengenceran obatnya mulai dari yang paling apa kental ke paling encer, kemudian dicampur dengan bakterinya. Habis itu setelah didiamkan di dalam inkubator, terus ditumbuhkan di media agar. Kalau ada pertumbuhan atau enggak itu kita bisa simpulkan. Misalkan di konsentrasi mana sih yang tidak ada pertumbuhannya kayak gitu. Jadi ini bisa disimpulkan dari konsentrasi dan yang dihubungkan dengan pertumbuhan bakterinya itu sendiri. Oke, lanjut Kak. Ini juga kita lihat obatnya itu apakah dia bisa mengganggu sel gitu. Apakah sel-sel tubuh ini mati ketika dicampur dengan obat dan ternyata itu selnya masih sehat gitu. Intinya dari percobaan ini cytotoxicity assessment. Lanjut Kak. Ya, ini hasil optimisasinya secara ada semacam 3D apa ya kurva hubungan antar konsentrasi dengan misalkan loading capacity-nya atau efisiensi enkapsulasinya seperti itu. Bisa dilanjut aja Kak. Lanjut. Sampai mungkin bisa dilanjut terus. Nah, ini apa namanya? Morfologi. Nah, ini juga lumayan sulit ya mendapatkan morfologi ini karena praduganya itu kan bentuknya bulat dan saya lakukan apa namanya uji FESIM itu di beberapa tempat, di banyak tempat itu hasilnya jelek gitu dan lumayan membuang waktu gitu. Dan akhirnya saya lakukan di Universitas Amir Kabir kalau nggak salah ya, dan alhamdulillah dapat hasil yang lumayan bagus. Dapat foto ini. Udah lanjut Kak. Ini uji FTIR. Lanjut aja. Nah, untuk rilis dari obatnya itu ternyata bisa apa ya? Rilisnya itu lumayan lambat gitu. Jadi lumayan bagus lah.
Bisa dilanjut, Kak. Lanjut aja. Lanjut. Ini untuk apa? Tes antibakterinya. Jadi tuh keunikan dari bakteri Pseudomonas aeruginosa itu dia menghasilkan pigmen kayak gini, pigmen warna kehijauan. Nah, jadi dari pigmennya aja kita udah bisa lihat, oh di konsentrasi sekian-sekian ini obatnya masih ada pertumbuhan bakteri gitu. Dan misalkan kita lihat di sini di konsentrasi 1,56 itu udah nggak ada bakteri lagi yang tumbuh kayak gitu. Dan itu bisa jadi pembuktian kalau misalkan obat yang atau saya buat ini lumayan bagus gitu, lumayan bisa digunakan sebagai antibakteri. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Ya, ya lanjut. Ini gambaran aja. Ini misalkan apa ya, perbandingan gitu antara misalkan sirih sendiri ternyata butuh konsentrasi segini untuk bisa melawan bakteri 44 mg per mililiter. Kalau kaitosan nanopartikel sendiri ternyata segini 7. Kalau misalkan apa ya namanya obat yang dalam bentuk encer itu 1,56. Konsentrasinya kecil, udah bisa membunuh bakteri gitu. Kalau yang sudah dibekukan, bukan di apa bubuk dalam bentuk bubuk ini perlu lumayan tinggi 6,25 dan 1,56. Oke, lanjut Kak. Ini menunjukkan apa ya yang di gambar nomor 32 ini menunjukkan bahwa eh, apa cytotoksisitasnya itu rendah gitu dan mirip seperti kontrol. Jadi sel-nya itu sehat-sehat aja gitu dibanding sama LDH. Maksimum LDH ini menunjukkan selnya itu mengalami kerusakan parah. Jadi kalau dibandingkan itu obatnya tidak mengakibatkan toksisitas buat sel seperti itu. Lanjut Kak. Oke, jadi intinya lumayan sukses lah. Jadi pembuatan nanopartikel kitosan yang sudah dicampurkan dengan ekstrak sirih ini bisa memiliki efek antibakteri yang cukup tinggi dan tidak toksik terhadap sel epitelial atau sel mata kayak gitu. Lanjut Kak. Ya, ini referensi yang saya gunakan. Ya, oke, terima kasih. Oh ya Kak, untuk mungkin penulisan penulisan tesisnya itu di sini saya menggunakan pedoman yang sudah diberikan oleh universitas. Situ ada yang disebut dengan format APA5. Jadi di format APA5 itu mungkin ada sebagian universitas yang menggunakan format lain, misalkan menggunakan footnote kayak gitu. Tapi kalau di TUMS itu dia menggunakan format APA5. Jadi citasinya itu ditaruh di dalam kurung gitu. Jadi tidak berdasarkan abjad. Misalkan kita di bagian awal kita bahas ini, langsung kita kasih citasinya nomor 1 kayak gitu. Jadi nanti di referensinya itu tidak sesuai abjad. Misalkan penulis A, B, nggak kayak gitu. Tapi lewat 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Langsung aja Kak ke tesisnya. Nah, untuk penulisan tesisnya seperti ini. Bisa dipercepat aja Kak ke bawah. Jadi di bagian awal itu bahasa Inggris, kemudian dari arah kanan itu ada abstrak bahasa Persia gitu. Nah, sambil lalu aja ya Kak. Jadi untuk signifikansi dari penelitian saya ini,
obat atau zat yang sudah saya buat ini bisa digunakan sebagai obat tetes mata seperti itu. Cuman harus ada penelitian lebih lanjut, misalkan dari segi stabilitasnya supaya obatnya itu tidak mengendap gitu, dan dari segi ukuran bisa lebih bagus, misalkan bisa lebih kecil seperti itu. Jadi masih perlu apa ya, penelitian lebih lanjut seperti itu. Kalau hambatan dalam penulisan dan kesulitannya itu ada beberapa ya. Kalau bagi saya paling sulit itu interpretasi dari statistikanya. Jadi ketika udah dibuat kurva-kurvanya, ini cara bacanya gimana ya? Kayak gitu. Pembahasannya gimana? Itu bagi saya agak lumayan sulit. Kemudian saya juga bahasa Inggris saya juga saya rasa belum terlalu bagus. Jadi ketika saya nulis tesis itu saya masih butuh lihat artikel-artikel orang, tesis orang, gimana sih mereka kalimat pembukaannya, apa namanya, menggambarkan datanya, pembahasan datanya itu seperti apa, penggunaan kalimatnya, nanti saya tinggal apa kayak ganti datanya kayak gitu dan diolah seperti itu. Nah, selain itu juga dari segi ini ya, pedoman penulisan. Soalnya cukup kontradiktif gitu antara pedoman penulisan yang mereka upload di website untuk mahasiswa internasional dengan yang diarahkan sama fakultas gitu. Misalkan sekretarisnya bilang, ini salah gitu. Padahal itu yang udah diupload untuk anak mahasiswa internasional kayak gitu. Akhirnya kok harus dirombak lagi kayak gitu. Nah, itu perlu kompromi aja sih. Terus sisanya alhamdulillah udah saya lewati. Menurut saya lebih banyak ini sih hambatan penelitian daripada hambatan penulisan. Penulisan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cepat seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Bisa saya kembalikan kepada moderator. Oke, kelima menurut Kak Fatima, menarik sekali ya. Tadi di awal saya sama sekali nggak punya gambaran sedikit pun terkait dengan tema ini. Tapi setelah paparan ini terkait dengan apa sirih ya, yang di kita di Indonesia sebetulnya sudah umum dipakai sebagai apa namanya bahan pengobatan. Ya. Kalau di Indonesia mungkin saya nggak tahu ya, saya mendengarnya lebih dekat ke farmasi kali ya, farmakologi. Nah, sebelum dijawab, saya mungkin akan saya persilahkan dulu teman-teman yang lain untuk mungkin punya pertanyaan atau punya keingintahuan yang sama dengan saya gitu ya sebagai seorang awam dalam bidang medis. Gitu ya. Tapi gambarnya saya kira teman-teman bisa menangkap ini sirih ini punya kegunaan untuk mengobati. Dalam hal ini fokus di studi ini mata ya. Ini tadi mungkin sedikit saja. Ini hasil dari proyek ini, penelitian ini belum bisa digunakan secara langsung ya. Perlu studi lanjut atau sebenarnya bisa dipakai untuk mengobati apa? Pseudonoma aeruginosis itu apa? Aeruginosa ya. Jadi ini untuk mengobati apa di mata? Oh iya, sebenarnya secara umum untuk mengobati infeksi mata, tujuannya seperti itu, Bang. Iya, cuman produknya mungkin belum bisa dipakai ya, karena harus ada proses lebih lanjut. Misalkan ini kan saya medianya itu pakai acetic acid ya, jadi asam asetat gitu. Jadi mungkin harus pakai media yang lebih aman untuk mata, misalnya di dalam apa ya, buffer, atau misalkan obat tetes mata itu kan ada bahan-bahan itunya, secara komersil itu harus meniru formulanya itu kayak gitu, Bang. Oke. Silakan teman-teman yang lain mungkin punya pertanyaan. Halo, cek. Halo, cek. Suaraku masuk nggak kira-kira? Sip, bagus, masuk. Oke.
sebenarnya cukup tertarik juga sih sama pembahasan yang emang disampaikan sama Kak Fatima, terutama sebelumnya mungkin aku juga terima kasih banyak udah nyakupin undangan yang dadakan juga 1 minggu kemarin, pas banget gitu ngajak Kak Fatimah di DM Instagram, dan kebetulan Kak Fatimah ini baik banget gitu kan, langsung ditanggepin gitu, dan alhamdulillah bisa berbagi pengalamannya lah barangkali di IP Iran ini. Nanti kita izin juga sama Kak Fatimah, barangkali kita record ini kemudian diupload di YouTube IP Iran untuk berbagi informasi yang mungkin belum sempat hadir di acara kali ini. Aku pengen ini sebenarnya menarik, cuma aku nggak paham juga, nggak terlalu paham juga mengenai pembahasan tersebut. Tapi aku ingin tahu Kak Fatima ini nantinya udah bakal jadi dokter apa gimana Kak? Atau mungkin boleh cerita-cerita, adakah penyetaraan bagi dokter di Indonesia itu? Apakah Kak Fatima udah melakukan hal tersebut atau gimana nih Kak? Karena mungkin kalau soal pembahasan ke teorinya aku nggak paham ya, tapi untuk sharing-sharing mengenai pembelajaran di Iran itu barangkali bisa aku sharing juga ke teman-teman yang lain gitu. Terima kasih banyak. Oke, Kak Restu. Terima kasih, Kak. Udah dikasih kesempatan juga. Alhamdulillah sih, ini nggak terlalu mepet sih. Kalau menurut saya 1 minggu waktu yang cukup. Apalagi kan kayak dari segi PPT, itu kan udah ada ya dari sebelumnya. Dari sidang itu udah dibuat. Jadi tinggal kayak recall memori untuk waktu itu aja. Nah, mungkin dari pertanyaan Kak Restu ya, penyetaraan dokter. Mungkin ini Kak, saya ini kan S2-nya medical nano. Jadi itu bukan termaksud kedokteran. Beda dengan teman-teman yang kuliah kedokteran seperti itu. Saya lebih apa ya, Master of Science aja, bukan dokter gitu. Jadi saya alhamdulillah udah penyetaran ijazah, bisa untuk jadi dosen, bisa untuk daftar jadi peneliti mungkin seperti itu. Cuman kalau peluangnya di Indonesia sejauh ini masih belum terbuka lebar ya untuk nanoteknologi. Saya kurang tahu kenapa juga. Padahal kan udah banyak perusahaan kayak di bidang kedokteran, farmasi ataupun kosmetik, skincare itu yang sudah menggunakan nanoteknologi. Tapi peluangnya untuk kita mendaftar ke sana untuk jadi bagian dari mereka itu masih belum. Mungkin kita disuruh jadi entrepreneur mungkin atau gitu ya. Dan juga kalau mau mungkin kita bisa mengembangkan keilmuan nanoteknologi ke negara lain gitu. Misalkan kita mungkin ambil S3 di Jerman atau di Australia, di Jepang kayak gitu. Seperti itu mungkin peluang-peluang ke depannya. Oke. Siap, terima kasih banyak Kak Fatimah, mungkin sudah cukup menjawab sih barangkali. Nah, ada niatan S3 nggak barangkali di Iran Kak, atau keluar ke Jerman barangkali Kak? Kalau niatan ada Kak, cuman kalau eksekusinya kita belum tahu kapan. Oh iya, sama pengen nanya mungkin ya, bener nggak sih yang kabar-kabar burung itu, nggak tahu juga sih, bahwa misalkan kedokteran Iran ataupun farmasi Iran itu lebih baik daripada Indonesia. Itu boleh diceritain nggak kira-kira di sisi mana aja gitu barangkali, biar yang awam-awam juga sedikit bisa inilah menjawab lah gitu kan. Kalau ada pertanyaan orang-orang ke Iran gitu kan. Mungkin kalau kabar itu saya kurang tahu ya Kak. Kalau dari segi ini regulasi, saya tahunya regulasi. Dulu kan pernah ikut ini ya, jadi moderator di webinar tentang nanoteknologi. Jadi saya undang narasumber dari Iran dan dari Indonesia, sama-sama pakar nanoteknologi keduanya ini. Nah, saya bandingkan gimana kok bisa di Iran itu perkembangan nanoteknologinya lebih pesat gitu menurut saya. Misalkan perusahaan yang bermunculan itu lebih banyak daripada di Indonesia. Ternyata hubungannya itu sama regulasi kayak gitu. Kalau eh, jadi saya mengundang Pak Profesor Nurul Taufikur Rahman, itu beliau yang pakarnya di Indonesia nanoteknologi. Nah, beliau bilang di Indonesia itu ternyata dari segi BPOM-nya itu mereka belum mengeluarkan regulasi yang jelas untuk produk-produk berbasis nano, karena nano itu kan ukurannya skala nanometer ya, otomatis harus ada regulasi lain beda dengan obat-obat pada umumnya kayak gitu. Jadi terkendala itu sih Kak. Oke, siap.
Makasih banyak Kak Fatimah, monggo dilanjut Bang Ubed barangkali. Oke, terima kasih. Saya kira mungkin tadi ada hambatan ini ya dalam hal teknologi ya di kita mungkin karena teknologi secara apa teknisnya katakanlah mungkin saya kurang tahu juga apakah kurang ya artinya penerapan untuk perkembangan riset dalam bidang nanoteknologi itu hambatannya ada pada laboratori teknis gitu ya atau selain regulasi tadi ya memang saya kira di Indonesia mungkin ini ya kalau yang saya tangkap dari paparan tadi lebih ke farmasi nggak sih farmakologi gitu. Kalau di Indonesia kan di kampus-kampus kita banyak saya lihat tuh di yang buka khusus tentang farmasi ya, buka jurusan farmasi. Dan di dalamnya banyak sekali penelitian tentang herbal. Nah, sirih ini kan bagian daripada herbal medicine lah. Nah, kira-kira ada tulisannya ke situ nggak? Kalau mau pengembangan. Untuk pengembangan bisa, sangat bisa Bang. Ya, cuman kita apa namanya? Kalau kita mau bikin produk sendiri, kita perlu mungkin investasi yang cukup besar ya. Misalkan dari alat-alatnya kayak gitu. Seperti itu sih. Sedangkan kalau di Iran itu saya pernah datang ke kayak apa akselerator bisnis gitu. Jadi pemerintah itu ngasih bantuan kepada startup khususnya farmasi dengan apa sih farmasi dengan inovasi misalnya menggunakan inovasi nanoteknologi kayak gitu. Jadi mereka menyediakan gedungnya, terus menyediakan eh, fasilitas apa namanya kayak alat-alatnya gitu. Jadi mereka yang punya ide-ide tinggal bikin proposal, mereka bawa ke pemerintah, pemerintah bisa masukkan mereka ke sana ide yang kira-kira bisa sampai meluncurkan produk gitu. Ide-ide yang prospek gitu. Bisa masuk ke inkubator bisnisnya mereka itu seperti itu. Nanti timbal baliknya ketika mereka udah jadi perusahaan yang cukup besar, mungkin bisa kasih apa ya berupa royalti mungkin bukan royalti apa sih kayak keuntungan dari produk yang mereka jual atau sampel atau produknya itu sendiri kayak gitu. Kemarin saya sempat lihat kayak gitu sih di Iran. Kalau di Indonesia masih belum nemu. Ini sudah walaupun belum jadi produk ya, tapi sudah menjadi apa namanya copyright-nya apa sudah dihakikan kalau haki ya Belum sih. belum. Kalau menurut saya penelitian saya ini masih kurang novel gitu, kurang canggih menurut saya. Jadi saya rasa tidak perlu dihakikan karena banyak orang juga yang menggunakan apa ya kitosan dengan tanaman ekstrak tanaman ini, tanaman itu kayak gitu. Mungkin kalau kita bisa pakai misalkan polimer yang lain yang lebih apa ya lebih rumit itu baru mungkin saya ada kepikiran untuk dihakikan seperti itu. Tapi ini termasuk baru ya, artinya atau termasuk baru temuan baru yang walaupun belum bisa dijadikan produk yang betul-betul bisa digunakan gitu ya, tapi ini ada sesuatu yang baru yang saya menjadi penting dibandingkan mungkin dengan di Indonesia. Kita tahu tadi sirih itu kan banyak digunakan sebagai bahan pengobatan herbal apakah buat kalau zaman dulu kakek nenek kita buyut kita di berbagai daerah kan sudah pakai kan sirih yang merek itu kan dipunya kayak gitu ya kan. Dan ternyata memang secara medis secara saintis kita tahu sekarang bahwa ya itu punya manfaat kesehatan. Benar nggak?
Ya, seperti itu. Kalau masih menurut saya, masih pandangan saya itu, dan terutama apa ya, profesor atau dosen-dosen yang ada itu karena apa ya, penelitian saya ini masih kurang gitu, kurang unsur kebaruannya. Karena banyak orang juga yang sudah apa ya, mengkombinasikan kitosan ini dengan banyak bahan lainnya seperti itu. Dan juga salah satu advisor saya juga bilang S2 nggak perlu apa ya penelitian yang terlalu muluk-muluk gitu. Karena kan kita targetnya 2 tahun. Jadi paling nggak kita master di suatu teknik atau metode gitu, metode sintesis atau uji kayak gitu. Jadi ide yang terlalu canggih juga mungkin tidak diperlukan. Mungkin seperti itu. Oke, dari yang lain teman-teman silakan. Mungkin mau bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Rama, silakan. Betul. Selamat waktunya? Selamat sore Mbak Fatima ya. Di sini masih sore kebetulan. Selamat sore Mas Rama. Nah, mau nanya nih, kebetulan kan Siri termasuk yang sering dipakai gitu kan. Menurut penelitian Mbak selanjutnya nih, kira-kira bahan apa lagi yang di Indonesia nih yang kayaknya nih luar biasa gitu kalau digunakan buat kosmetik dan lain-lain gitu. Ibaratnya sekarang gitu. Kalau kita lihat kan banyak juga bahan kayak yang baru ditemukan gitu kayak dari daun kenapa saya lupa. Nah, apa kira-kira bahan yang kiranya di Iran tuh nggak ada, cuman di Indonesia ini tuh luar biasa banget gitu. Kalau digunakan buat kosmetik ataupun obat-obatan dan lain-lain itu kira-kira apa itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rama atas pertanyaannya. Kalau saya lihat sih akhir-akhir ini ya, mungkin udah agak lama sebenarnya. Ini kulit manggis. Jadi kalau kulit manggis itu kan dikatakan dia bisa anti-aging sebagai bahan anti-aging. Jadi untuk anti penuaan kayak gitu. Sayangnya orang Indonesia masih belum ada yang membuat ininya, ekstrak dari kulit manggis. Katanya mereka mengekspor bahan baku, kemudian pihak entah dari negara Cina atau mana yang mengekstraksinya, lalu kita yang membuat pilnya kayak gitu. Itu sangat disayangkan sih. Padahal kita kan berlimpah ya bahannya, yaitu kulit manggis. Terus ini juga daun kelor. Daun kelor tuh kayaknya sayur yang disepelekan gitu ya. Tapi ternyata sama Jepang dan negara-negara lain itu sangat spesial buat mereka bahan-bahan apa namanya kandungannya kayak gitu. Dua itu sih. Tapi itu mah kayak kulit manggis ataupun daun kelor itu di Iran sendiri itu jadi maksudnya mereka melakukan penelitian akan hal itu nggak sih sebenarnya? Atau mereka hanya meneliti apa-apa yang tersedia di Iran itu sendiri gitu? Kalau di Iran saya lihat sih pastinya mereka selalu pakai bahan yang ada di negara mereka. Misalkan kayak saffron, terus kunyit, mereka pakai itu. Misalnya terakhir saya lihat kumin itu untuk anti kanker, mereka pakai itu. Karena kan memang prinsip dasarnya kita harus menggunakan bahan yang ada di sekitar kan untuk membuat bahan kayak gitu supaya lebih cost efektif. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke, menarik. Bang Rama atau Kak Fatin, mungkin kita perlu list ya, apa namanya, barang-barang herbal yang ada di Indonesia, nggak ada di Iran, kita ekspor ke sini. Oke, ekspor ke Boleh Iran. itu kayak manggis sama daun kelor itu Kulit manggis, daun perlu kelor, jadi ini nih. Kayaknya menarik itu. Nanti kita bicarakan sama apa namanya konsulat konsulat ekonomi di KBRI.
Jadi kita Siap. punya Kita peluang. buka jalan, Pak Ubed, buka jalan. Boleh. Oke, Mas Saiful mau bertanya silakan. Suaranya udah masuk kayaknya. Mau join aja ke kamera Bang Ubed nih. Tidak penting, lanjutnya aja Pak. Baik, terima kasih atas paparannya Bu Fatima tentang apa namanya manfaat daun sirih ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar tentang apa manfaat daun sirih itu sendiri. Nah, apakah ada apa namanya apa efek samping atau ya efek samping apabila daun sirih itu digunakan secara terus-menerus atau mungkin ada misalkan pantangan misalkan yang mengidap penyakit tertentu tidak boleh menggunakan produk-produk yang terbuat dari bahan daun sirih itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Saiful atas pertanyaannya. Mungkin saya nggak bisa menjawab secara ilmiah ya, tapi lebih ke jawaban dari pengalaman mungkin ya. Katanya salah satu efek samping penggunaan daun sirih itu membuat apa ya, kulit atau permukaan yang kita pakaikan sirih itu menjadi kering gitu. Itu salah satu efeknya. Jadi mungkin kita bisa pakai secukupnya lah. Entah seberapa kadar secukupnya itu ya. Belum ada ini ya, apa namanya, temuan atau belum mengetahui secara lebih detail ya efek sampingnya. Iya, saya belum mendalami lebih lanjut. Sirih sama sereh beda ya, Mas Saiful? Sirih sama sereh beda ya? Beda ya Kak Fatima ya? Sepertinya sama Pak. Serai itu yang panjang bukan? Iya, yang apa namanya biasa dibuat minuman. Kalau orang Jawa tuh bilang apa istilahnya? Beda Pak, beda Pak. Wedang, beda ya. Kalau sereh itu kan kayak rumput ya, kayak alang-alang gitu. Kalau sirih itu lebih ke herba yang apa basah gitu, herba yang menjalar dia. Daun Ya, yang tadi kayak yang lope itu kan? Iya nggak sih? Iya Kak, betul. Oh iya. Itu yang dikunyah emak-emak nenek-nenek zaman dulu merah gitu kan di gigi itu bukan lagi ya? Beda lagi. Iya, Itu ya? itu benar. Iya. Jadi, Itu yang kalau dulu tuh mimisan aku tuh suka pakai itu. Iya nggak sih, di bulat-bulat ini masukin ke hidung tuh kalau mimisan. Daun sirih iya tuh kalau nggak benar. salah. Oh, iya. Ya itu lokal sistem. Nah memang saya kira Indonesia kita itu sangat kaya sekali dengan katakanlah herbal atau tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai pengobatan gitu ya. Dan saya kira penelitian tentang itu masih sangat terbuka. Dan mungkin kalau saya sih mendorong Kak Fatima untuk melanjutkan penelitian ini sampai kemudian betul-betul menjadi sebuah produk yang bisa useful. Nah itu kalau tadi ya, terutama di TUM tadi disebutkan advisor yaitu mengatakan untuk S2 tidak harus sesuatu yang betul-betul baru yang kemudian bisa dihakikan gitu, didaftarkan ke hakim gitu ya. Tapi ada nggak teman-teman yang di S2 di itu yang kemudian menemukan obat ini kemudian sudah bisa langsung bisa dipakai dan
kemudian bisa menjadi hak haki ya. Kalau sejauh ini yang saya lihat ini Kak, produk dari anak S3 itu yang udah dihakikan. Dia membuat apa ya, kayak apa ya, kayak membran kayak gitu dari bahan poli apa gitu, polimer jenis apa gitu. Saya juga kurang ingat. Tapi itu dia produk dari anak S3. Kalau rata-rata S2 itu produknya masih belum produk jadi banget, belum. Harus perlu pengolahan lebih lanjut. Oke. Ini ada Kak Dia mau bertanya, silakan Kak Dia. Saya ulang lagi. Bang Jody. Bang Jody ada nggak Bang Jody? Di Gorgon kan banyak ini Bang Jody. Antum jalan-jalan menemukan tumbuhan apa gitu loh yang bisa digunakan sebagai obat apa gitu, anti infeksi atau apa gitu kan. Garang Pak Ubed. Sini ke Gorgon dulu Pak, biar lihat sendiri Pak. Iya bulan depan. Iya. Insya Allah. Minim turis nih ke Gorgon ini, sayang sekali kita. Aduh. Iya pasti. Tapi satu lagi nih Kak Fatima, ini kan tadi obatnya untuk mata ya, ini apa namanya, observasi dan ini untuk mata ya, untuk infeksi di mata ya. Iya, betul. Nah ini saya kebetulan nggak tahu ini radang apa infeksi di mata gitu. Jadi ada apa namanya, awalnya waktu badminton 2 minggu lalu ini kena kok yang kena merah gitu kan, sampai nggak bisa buram gitu. Terus sembuh pakai tetes mata. Terus malah pindah yang ke kiri, ada apa namanya, kayak merah gitu. Padahal nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak kena hantaman atau nggak kena ini. Tapi kok tiba-tiba muncul kayak semacam ini bintik merah gitu. Sekarang udah agak baik kan, tapi kemarin semalam itu eh, sakitnya semalam terasa. Kayak kayak bentuk kelenjar merah itu karena infeksi atau apa kira-kira, atau virus? Bisa jadi infeksi bakteri juga sih, Bang. Tapi saya kurang tahu, lebih baik ke ini dokter mata. Oh iya 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 lebih ini ya. Oke, di chat ada pertanyaan. Eh, oh, udah ya tadi ya, Bang Rama. Bahan pada tumbuhan saja atau juga meneliti di hewan juga? Maksudnya mungkin untuk apa ya? Penggunaannya pada hewan atau bahannya yang dari hewan? Kira-kira mungkin itu pertanyaannya. Yang bisa Izin. diteliti. Enggak, Silakan Bang yang Rama. mau nanya itu kan dari tadi itu bahannya yang kita bicarakan tadi kan tumbuhan-tumbuhan semua itu. Nah, Mbak Fatima sendiri ini hewan juga gimana? Apa ada penelitian juga di bagian ini tuh pada hewani gitu misalnya? Oh, hewan ini tuh bisa buat ini itu. Kandungan-kandungan yang terhadap pada hewan gitu misalnya. Itu. Ada fokus Oh, ke sananya juga apa enggak? ya. Pertanyaan bagus, Mas Rama. Mungkin ini ya, Mas. Kitosan itu dari hewan loh. Jadi itu dari kulitnya udang bisa gitu. Itu jadi bahan dari hewan. Jadi itu udah termasuk dari hewan. Tapi lebih banyak fungsi yang mana, Mbak? Atau hewan lebih banyak mudorotnya gitu kan misalnya kan? Kandungan pada hewan mungkin. Ataukah tumbuhan lebih unggul gitu? Atau gimana itu? Atau mungkin perpaduannya itu gimana? Atau ya perpaduan hewani dan tumbuhan itu dilakukan juga atau hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan gitu gimana? Mungkin gini ya, Mas. Kalau bahan-bahan dari hewan lebih apa ya?
mengundang reaksi alergi gitu buat manusia. Jadi yang ditakutkan itu sih kebanyakannya. Jadi kebanyakan menggunakan ekstrak tumbuhan seperti itu. Karena kurang untuk reaksi alerginya. Kalau hewan itu kan dia dari segi genetik kan mirip sama manusia. Nah, tapi itu juga bisa memicu apa ya kayak reaksi alergi gitu, reaksi penolakan dari tubuh. Seperti itu. Berarti bahan hewani lebih banyak dihindari gitu, Mbak, atau penelitiannya lebih ya lebih berhati-hati lah gitu karena ada sifat alergi tadi, benar. Iya, betul. Salah satu itu. Hmm. Salah satunya juga itu. Terus dari segi ini juga sih Kak, etik juga mungkin. Jadi karena sekarang kan makin lama makin dihindari penggunaan hewan dalam apa ya percobaan ilmiah kayak gitu penelitian-penelitian. Ini kalau orang syariah nanti larinya ke soal hukum ini, halal haram gitu kan. Karena misalkan perkembangan etika dokteran kan larinya juga situ juga soal ini apakah hewan ini baik ataupun tidak baik untuk misalkan digunakan untuk katakanlah pengobatan. Misalkan yang jadi perdebatan itu kan soal cloning ya dari sisi etiknya bagaimana, kemudian apa namanya cangkok ya cangkok apa itu bahkan ginjal ya kalau nggak salah yang perkembangan terakhir itu cangkok ginjal dari babi atau dari apa itu ternyata eh, cukup cukup bukan sukses tapi cukup sesuai dengan ginjal manusia itu yang sempat saya baca. Ada nggak apa namanya maksudnya kaitan dalam kenapa kemudian tadi hewan cenderung dihindari untuk digunakan sebagai Mungkin jawaban spesifiknya saya kurang tahu ya, Bang Ubed. Sejujurnya aja. Karena kita di nano ini kebanyakan kita pakai polimer ini sih sintetik gitu. Misalnya ada mahasiswa S3 yang membuat apa ya pembuluh buatan itu dari karbon apa gitu fiber semacam itu. Jadi kita penggunaannya lebih ke sintetik, bahan-bahan sintetik. Mungkin salah satunya itu karena menghindari efek apa ya imunitas gitu. Jadi kayak penolakan sistem imun seperti itu. oke baik. Sekarang khidmat di bidang apa tadi? Lembaga pendidikan atau gimana Kak? Gimana? Apanya, Bang? Sekarang apa namanya berkhidmat ataupun bekerja di bidang apa? Iya, saya Pendidikan. bidang pendidikan. Saya ngajar biologi dan juga bahasa Inggris tingkat SMA. Memang basicnya biologi tadi ya. Iya, Dulu di biologi. mana ya satunya? S1 saya di UIN Jogja. Oh, Win Jogja. Iya. Sebentar Win Jogja siapa yang kamu kenal dosennya? Biologi. Biologi belum sih, belum tahu. Kalau yang fakultas lain ada anak-anak yang saya kenal. Enggak yang dosen Kak Fatimah. 2000 berapa? Karena kan Oh, baru kan? iya iya. Saya itu masuknya 2013, lulusnya 2017, Bang. Bu Jumel kenal nggak? Oh iya, Bu Jumel. Kok Aduh bahaya itu. Ternyata ya itu dosen luar pembimbing biasa. saya waktu itu
skripsi. Ya. Jumailatus Solihah. Emang kenapa Bang? Itu siapanya Abang? Maksudnya memilih kah? Ada. Enggak ada. Masa lalu. Wah, Oh, ini ngeri, direkam ngeri, ya? ngeri. Waduh, baik. Ngeri masa lalu ngeri ya. Itu guru favorit Bu Oh, Joet favorit ya. Ya. sama Bu Anti itu. Oke. Responsif Ya, mereka. responsif. Siap masa Saya lalu, Pak. ingat masa lalu. Ini direkam nih, bahaya ini. Nanti kalau namanya Dewan Zaneman dengar ini. Oke. Nanti kalau masih kontak, saya udah lama nggak kontak. Salam buat Ibu Jumail. Iya, siap Pak, siap. Silakan, ada lagi mungkin dari teman biasa itu Kak Restu. Udah luar biasa deh kalau dari saya, udah mantap Pak. Keren lah Kak Fatimah ini. Lulusan pertama juga kalau nggak salah ya dari TUMS ini. Pelopor memang ngeri Pak. Terima kasih. Ya. Di kita masih ada siapa, Hasan Gonim ya, yang di itu Hasan Gonim sama Laila, sama siapa lagi? Husain. Husain. Iya. Sama Husain sama siapa? Siapa Udah. lagi yang udah ya? Nggak tahu sih Mbak Sazia kayak gitu dulu ada. Nggak dekat juga, nggak tahu kabarnya. Apa di TUMS juga apa nggak tahu. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Fatimah menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, bagi terutama menambah pengetahuan bagi kita semua dan bagi teman-teman yang lain yang mungkin nanti menyimak perbincangan ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih ke Kak Fatimah atas kesediaannya untuk berdiskusi, sharing hasil kerja, hasil risetnya, dan kita berharap semua tentu menentukan Kak Fatimah dan kita semua sukses dalam studi dan di bidang masing-masing. Sebelum ditutup, mungkin kita perlu foto bersama dulu ya. Boleh. Bisa buka kamera mungkin yang bisa, silakan. Bang Restu. Siap. Oke, silakan. Oke, aku hitung mundur barangkali ya. Oke. Bang Saiful, Bang Anton, Kak Diah mungkin, atau Bang Jody. Oke, siap. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih banyak. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Fatimah atas sharing itu dan hasil penelitiannya, dan juga kepada teman-teman yang lain saya sampaikan terima kasih atas kesediaannya hadir di acara Jalasa Samimi yang ketiga ini. Insya Allah di bulan berikutnya, kesempatan berikutnya kita akan adakan lagi Jalasa Samimi dengan narasumber ataupun teman yang lain dengan topik yang berbeda, dan insya Allah topiknya kita akan buat ataupun undang tema-tema yang menarik dan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya atas nama host, moderator, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ubed, Kak Fatimah. Semoga sehat selalu di Indonesia. Amin. Sukses juga buat Bang Ubed dan Kak Restu. Siap, terima kasih banyak Kak. Monggo barangkali bisa dilanjutin aktivitasnya. Izin tutup Zoom-nya barangkali ya. Assalamualaikum.